Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jazarana an ma'siyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyati wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والذين يتمسكون بسنته وطاعته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Hadratul muqarrabin wal muhtaramin, alimil ulama, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kemayoran Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyib, mata'anallah bituli hayati, amin. Ketua DMI Kecamatan Kemayoran Bapak Haji Bambang Subroto. Tidak lupa hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kemayoran Bapak Haji Asep Mulyaman. Kita doakan senantiasa beliau dalam keadaan sehat selalu, diberikan kesuksesan di dalam menjalankan aktivitas kegiatan beliau di wilayah kita Kecamatan Kemayoran. Para alim ulama yang lain, asatiz wa ustazat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Furqan yang insyaallah kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa dilimpahkan kesehatan, selalu sehat jasmani, amin, sehat rohani, amin, sekaligus sehat kantongi, amin. Yang nyender, amin. Yang nyender tingkatkan nyendernya jadi ngantuk, yang ngantuk tingkatkan jadi pulang deh saya ke kebun kosong. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah serta nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita. Yang terbesar adalah nikmat iman Islam, nikmat kesempatan dan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah, termasuk nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 82 tahun hijriahnya, 9 Ramadan 1364 hijriah tahun yang silam, 79 tahun miladiah masehinya 17 Agustus 1945 tahun yang silam, yang patut kita mensyukurinya sebagai bangsa Indonesia
dan juga kita sebagai umat Islam yang memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan ketaatan. Salawat dan salam yang akmal paling sempurna senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabiyir Rahmah wa Syafi'il Ummah wa Khatamin Nabiyyin wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, qudwatuna wa uswatuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga besarnya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mentaati semua ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kelak di akhirat nanti kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin. Amin, Pak. Amin. Amin, Bu. Belum pada ngopi kalian. Alhamdulillah, bangsa kita Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Ramadan pada hari Jumat pukul 10 pagi. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendiri bangsa kita mencantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah Pak Camat, Pak Lurah masih nyangkut itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tahun 80. Saya sudah tinggal di Kemayoran. Dulu zaman SD hafal butir-butir Pancasila. Betul. Hafal pasal-pasal 37 pasal 16 bab. Alhamdulillah. Dulu ada penataran P4. Apa itu? Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sekarang masih ada nggak ya Pak Camat? Masih nggak ada Pak Lurah? Alhamdulillah nggak ada. Oleh karena itu pada saat itu di tengah suasana umat Islam sedang berpuasa di bulan Ramadan, betul, di fase pertama turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk kita sama-sama baca teks proklamasi. Masih hafal? Masih hafal? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Ini segar semua ini. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan untuk kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-79.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sepi amat ya. Bu, kalau dengar ayat Quran baca apa? Baca Allah. Yang semangat baca Allahnya. Lihat tangan saya, kalau belum berhenti tangan saya nggak berhenti baca Allahnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Panjangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang baca Allah baik lisannya menyebut nama Allah, hatinya tidak kosong dari mengingat Allah. Semoga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah, berkah untuk bekal ibadah, bisa pergi haji ke Mekah, bisa ziarah ke makam di Madinah, ibadahnya istiqamah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak putra putrinya saleh dan salihah, dan matinya husnul amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di dalam ayat ini ada dua poin penting. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni azkurkum. Ini kalimat syarat. Fadhkuruni kalimat syarat, azkurkum kalimat jawab syarat. Fadhkuruni kalau bahasa Kulonnya remember me, azkurkum I will remember you. Do you understand? Apaan? Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai bangsa Indonesia, hai rakyat Indonesia, hai umat Islam, kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dan juga perjuangan para pahlawan yang telah memperebutkan kemerdekaan negeri kita dijajah dahulu kala oleh Belanda 350 tahun dengan sistem paksa rodiknya, dan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun dengan sistem romusanya. Alhamdulillah, berkat perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia bisa merdeka. Alhamdulillah. Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Betul tidak? Kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat Allah, dengan kita banyak menyebut nama Allah, Allah menyebut nama kita dan nama kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah
illa billah illa billah aliyil aliyil. HP-nya lobet. Kopi ada kopi. Ilmu hitam dibuang ke laut. Kalau ada kopi hitam, yuk diseruput. Kopi hitamnya belum diseduh. Alhamdulillah. Dengan kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada bulan Ramadan. Waktu itu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu-satunya bangsa di dunia yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Betul tidak? Takbir! 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 Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin khususan muslim Palestin. Allahumma ansil mujahid wa syuhada fi Palestin wa ahlikil kafarata Israiliyyin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat kepada Allah yang telah menurunkan rahmat, anugerah, nikmatnya kepada kita, khususnya bangsa Indonesia, sehingga negara kita bisa merdeka. Alhamdulillah. Apalagi ibu-ibu paling rajin baca zikir. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah. Walaupun sembako mahal tetaplah, walaupun harga minyak goreng mahal tetaplah, walaupun harga telur naik tetap. Apa iya bu? Iya apa bu? Apa iya bu? Iya apa bu? Naik bu? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi ingat kepada Allah. Paling utama zikir adalah ilallah. Sarana terbaik mengingat Allah adalah salat. Aqimis salata li zikri. Dirikan oleh kamu akan salat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimat tasbih, tahmid, takbir, hauqala, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat Allah, Allah mengingat kita dengan menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita sudah berzikir, kita sudah mengingat Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengingat Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqala di waktu-waktu mustajab antara subuh sampai dengan terbit matahari. Insya Allah kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Amin. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Amin. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalimat merdeka itu Bapak Ibu, kalau dalam istilah agama ada dua. Yang pertama al-hurriyatu dan yang kedua wal istiqlaliyatu. Al-hurriyatu artinya merdeka, yakni bebas daripada perbudakan dan penghambasayaan. Sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan dan penghambasayaan. Betul tidak? Dan juga wal istiqlaliyatu yang kedua, artinya mereka bebas dari belenggu penjajah, dari imperialisme, dari kolonialisme. Tapi ingat, Bung Karno pernah berkata, awas ada penjajah ala baru. Memang kita sudah merdeka daripada penjajah, dari kolonialisme, imperialisme, tapi ekonomi kita masih dijajah. Betul tidak? Betul tidak?
masih kita perjuangkan agar kita menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Ini adalah perjuangan kita bersama, bersinergi ulama dan umara dan kita tokoh-tokoh dan juga rakyat Indonesia. Mudah-mudahan dengan sinergi ulama, umara dan rakyat, tokoh-tokoh bangsa, negeri kita akan dipimpin, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin, Pak. Amin, Bu. Amin ya rabbal. Dan yang kedua, di dalam ayat yang tadi saya telah sebutkan, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, wala takfurun, dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmat aku berikan kepada kalian. Di dalam tafsir yang sangat sederhana, Tafsirul Jalalain, Imam As-Suyuti dan Imam Al-Hali menafsirkan ayat tersebut, syukrun ni'mati bit ta'ati wa kufrun ni'mati bil maksiat. Syukur nikmat dengan taat dan kufur nikmat dengan maksiat. Syukuri nikmat ini, termasuk nikmat kemerdekaan dengan kita melakukan ketaatan. Betul. Wa kufrun ni'mati bil maksiat, dan jangan kita kufur nikmat dengan maksiat. Kita hanya tinggal mengisi kemerdekaan, betul tidak? Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang maslahat, yang bisa memajukan bangsa kita Indonesia, negeri yang kita cintai ini, betul tidak? Tinggal kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang bisa diraih, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, betul tidak? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan sampai Indonesia hanya dinikmati kekayaannya oleh segelintir kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan, betul tidak? Padahal dalam pasal 33 ayat yang pertama, ya Pak Lurah, bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya itu adalah milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul apa tidak? Realitanya betul apa tidak? Apakah betul-betul kekayaan alam kita dinikmati, dimanfaatkan untuk kemampuan rakyat atau untuk kemakmuran pejabat? Pak, rakyat sudah makmur apa belum? Wah, jawabnya kompak ini Pak Camat, Pak Lurah. Alhamdulillah, tetap boleh kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan. Ada lomba-lomba yang dilaksanakan. Ada lomba apa aja tuh, Pak? Makan kerupuk. Ada lomba balap karung. Ada lomba makan kelereng. Ada lomba panjat pinang. Mestinya dipinang dulu, Pak, baru dipanjat. Betul? Betul. Dipinang dulu baru dipanjat. Ada lomba apa? Gaplek. Waduh, lomba gaplek. Tapi di sini mah nggak ada. Ya Pak Lurah Sumur Batu ya. Ya, Ketua Masjid Al-Burqan nggak ada di sini yang main gaplek. Pak Camat, di sini nggak ada yang main gaplek. Di sini saya ngomongnya di masjid. Betul apa betul? Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan ketaatan, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Posisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslimah yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam, dan kita melaksanakan syariat Islam dengan benar sebagai hamba Allah yang saleh, as-salihu al-qaimu bihuquqillah wal qaimu bihuquqil adami. Orang yang saleh itu adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak sesama hamba Allah. Hak Allah secara vertikal, hablum minallah. Hak-hak hamba Allah secara horizontal, hablum minan nas. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan melalui ketaatan, kebaikan yang maslahat dan manfaat untuk pribadi kita dan juga untuk masyarakat dan juga untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang bersyukur akan nikmatnya. Amin.
Allah jauhkan kita daripada kufur nikmat dengan maksiat. Allah berikan kesadaran, taufik dan hidayah kepada orang-orang yang selama ini berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah agar kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasul mengingatkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Hadza hadisun sahihun rawahu Tirmizi. Sanad hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, Allah meridainya. Nama aslinya Sayyidina Abdurrahman As-Sakhar. Abu Hurairah itu artinya bapak kucing, Bu. Ada sahabat Nabi yang senang sayang miara kucing, dipanggil lakopnya oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah. Ia meniatkan, ia telah berkata, Rasulullah telah bersabda, man la yashkurin nasa lam yashkurillah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi meriwayatkan hadis tersebut. Kita bersyukur, berterima kasih kepada jasa para pahlawan kita. Kita doakan para pahlawan, para syuhada yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Arwah mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surga. Al-Fatihah ila arwahi syuhada wa salihul syuhada'il muslimin fi Indonesia. Annallaha yaghfir lahum wa yarham ajil kubur raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan tausiah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan kehidupannya. Sebagai penutup, orang Kemayoran punya pantun nih, Bu, Pak, ngantuk ya. Tiada nangka yang tak bergetah kecuali bira dan keladi. Cakepnya lepas amat. Tiada nangka yang tak bergetah kecuali bira dan keladi. Tiada manusia yang tak bersalah kecuali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan ilahi. Kalau ada sumur ladang, mulailah kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan waktu yang lebih panjang lagi, silakan Bapak Ibu mengundang saya lagi dalam acara dan gelombang yang sama di DMI MUI Kecamatan Kemayoran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.